Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Godly Family, suatu hari diselenggarakan perlombaan balap anjing. Anjing dianggap menang jika tetap berjalan ke arah sang pemilik dan tidak tergoda dengan godaan-godaan di sekitarnya. Sebelum lomba dimulai, anjing-anjing itu dibariskan di garis start. Orang-orang yang bertugas mengalihkan perhatian anjing dengan tawaran tulang dan daging sudah bersiap di kanan dan di kiri lapangan. Dan sang tuan juga bersiap di garis finish. Saudara, perlombaan pun dimulai. Suara riuh berbunyi di lapangan. Ayo, ini daging enak. Doki, ini tulang untukmu. Tidak ketinggalan suara pemilik anjing terdengar. Doki, Blacky, ayo ke sini. Balto, Bingo, ayo jalan ke sini. Anjing-anjing itu mulai berjalan. Ada yang ke kanan dan sibuk menikmati daging yang ditawarkan. Ada juga yang ke kiri sibuk bermain dengan tulang. Hanya satu ekor anjing yang berjalan lurus dan sampai ke garis finish dan menjadi pemenang. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan sehingga anjingmu tidak tergoda dengan godaan di kanan dan kiri? Bagaimana anjingmu bisa berhasil? Pemilik anjing itu berkata, anjing saya terlatih mendengar suara dan melihat wajah saya. Dia terlatih untuk makan daging yang saya berikan. Godly Family, seringkali ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup dan masalah, kita cenderung tergoda dan fokus melihat cobaan-cobaan itu. Sehingga hidup kita terasa makin melelahkan, semangat pun semakin patah. Padahal fokus kita yang seharusnya bukanlah pada cobaan-cobaan itu. Fokus kita mendengar dan melihat Sang Tuhan. Tetap fokus mendengar dan melihat wajah Sang Tuhan itu yang akan menolong kita untuk menang terhadap pencobaan hidup. Dengan fokus kepada suara dan wajah Sang Tuhan, kita akan ingat bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Yesus, Imam Besar Agung itu. Imam Besar Agung itu telah merasakan penderitaan yang jauh lebih dahsyat dibanding penderitaan dan pencobaan yang kita alami. Padahal Dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Kita punya Yesus yang rela dianggap hina, memikul salib, menyelesaikan masalah hukuman dosa kita. Dengan memandang padanya, barulah kita mengerti kasih karunia dan dimampukan melihat pertolongannya yang nyata. Dimampukan melihat Tuhan hadir secara nyata di dalam perlombaan dan sekolah iman yang harus kita jalani di dunia ini. Dengan fokus mendengar dan memandang Sang Tuhan, kita tidak akan sibuk melihat pencobaan-pencobaan yang berusaha merenggut fokus dan menjauhkan kita dari Tuhan. Fokus memandang pada Yesus itu juga yang memberi kekuatan bagi penulis lagu Turn Your Eyes Upon Jesus atau Pandanglah pada Yesus. Helen adalah putri seorang hamba Tuhan gereja Metodis dari Inggris yang menetap di daratan Amerika. Sejak kecil Helen dididik untuk takut dan melayani Tuhan. Tuhan memberi talenta bermusik yang luar biasa padanya. Dengan itu dia bisa melakukan konser dan melatih vokal di gereja. Ketika Helen berusia parubaya, bahtera keluar rumah tangga Helen dihantam badai. Dia ditinggalkan oleh suaminya karena matanya menjadi buta. Dalam keadaan hancur hati dan buta, Helen tetap melayani Tuhan. Pada waktu Helen berusia 54 tahun, ia menerima traktat yang ditulis oleh Lilia Strotter, seorang misionaris di Algeria. Di dalam traktatnya tercatat, sehingga palingkanlah matamu kepada Dia, pandanglah penuh wajahnya, dan Anda akan menemukan bahwa segala hal duniawi akan menjadi meredup dengan ajaib. Setelah membaca traktat itu, Helen tersadar bahwa hal ini adalah jawaban doanya dan yang paling dia butuhkan. Menjadi seorang buta dan hancur hatinya, ia sadar bagaimana seharusnya ia menambatkan mata dan hatinya kepada Tuhan, memandang pada Tuhan. Helen terus menghidupi kata-kata dari him yang ia ciptakan sampai dia menutup mata.
Saudara, mari kita sama-sama belajar peka, mendengar dan memandang wajah Sang Tuhan kita. Sehingga semakin hari semakin kita terkagum padanya dan menyadari apapun yang terjadi di dunia ini, jika ada Tuhan itu cukup. Kita berdoa. Tolong kami untuk fokus mendengar dan memandang hanya padamu, bukan pada penderitaan dan pergumulan kami. Karena hanya dengan itu kami mampu terus berjalan dan menang atas cobaan. Amin.